tadinya gemuk atau sedang-sedang lah ya, Okay. berat badan turun tanpa sebab yang jelas gitu ya. Nah itu biasanya kita harus curiga jangan-jangan diabetes, salah satunya begitu ya. Nah tapi ada juga memang yang gemuk ya. Tapi banyak sekali orang yang diabetes kurus kok, banyak sekali ya. Saya Dr. Abi, spesialis neurologi. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2010. Dan pada tahun 2016 saya mendalami ilmu di bidang neurologi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Neurologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai persyarafan pada manusia. Penyakit yang sering kami tangani antara lain stroke, Parkinson, multiple system atrophy, demensia atau pikun, infeksi otak, dan nyeri mulai dari kepala hingga kaki. Be there. Salam sehat. Ya halo, assalamualaikum. Saya dengan Cinta Penelope. Kali ini aku dapat dapat tugas dari Dr. Abi untuk menjadi co-host pertama kali di channelnya Dr. Abi. Dan kali ini ada yang spesial juga, kita kehadiran dokter spesialis, dua dokter spesialis. Selain Dr. Abi juga ada Dr. Nafrialdi ya. Pengen tahu Dr. Nafrialdi ini spesialis penyakit apa? Kita tanya langsung aja untuk mungkin Dr. Abi bisa mewawancarain langsung kayak ini. Kalau ini aku nggak paham dari sisi kedokteran ya gitu. Okay. Jadi bisa kolaborasi karena kan diabetes dengan neuro ataupun saraf itu nyambung ya gitu maksudnya kebanyakan ya. Jadi makanya kita jadikan satu. Mungkin kamu bisa ngobrol-ngobrol dulu. Baik. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini maaf mengganggu malam-malam ya dok ya. Lagi praktek dokter Nafrialdi sebenarnya. Iya, udah selesai. Udah. Iya dok. Dok izin mungkin dokter boleh cerita riwayat hidup singkat lah dokter, mulai dari S1 di mana, kemudian lanjut S2 dan sekarang praktek di mana aja gitu dok. Iya, sudah panjang ya karena udah saya tamat di FKUI itu tahun 86 ya. Oke. 86 lama ya. Belum lahir saya. Itu baru 1 tahun. 86 kemudian ya mengambil S2 saya di Prancis waktu itu. Di Prancis, kemudian lanjut lagi sampai S3 di sana. Hingga jadi tahun 89 sampai 94 ya. Terus balik ke Indonesia. Terus tahun 2000 dapat kesempatan untuk mengambil penyakit dalam di UI. Nah, terus jadi penyakit dalamnya latar belakangnya sih farmakologi ya. Farmakologi. Nah, S2, S3-nya itu farmakologi. Nah, itu sambil penyakit dalam. Nah, terus prakteknya di Rumah Sakit Bunda dan di RSCM itu di Komite Farmasi dan Terapi saya di situ. Dan sebagai dosen di farmakologi FKUI dari awal sampai sekarang masih. Wow, pengalaman yang cukup panjang ya dok. Ya, gitulah. Berasa remahan Renginang jadi. Keren ya di Prancis. Itu Prancis tuh Prancis kan dok, bukan Pariaman sekitarnya bu. Kita nyebut Pariaman itu juga Paris. Oke, keren. Mungkin dokter Abi ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya kita langsung aja ke ini ya. Oke, dan sekarang kalau dokter Abi kita udah, aku nggak perlu kenalin lah orang ini channelnya dia. Ya, jadi banyak banget pengalaman dari dokter Naf ini. Dokter Naf manggilnya gimana nih? Iya, di sini panggil di sini. Dokter Naf ya, dokter Naf pernah sekolah di Prancis juga, S2, S3 ya? Ya. Dan balik-balik lagi ke tanah Indonesia, ya balik lagi ke UI. Dan sekarang praktek di Bunda Margonda Depok sama di RSCM. RSCM dan di ya. Setiap hari dok? Setiap hari. Aku pengen tahu nih dok ya, ini aku orang awam ya, kalau bahasa-bahasa kedokteran aku nggak paham, aku orang awam. Aku pengen tanya sedikit, tingkat kesulitannya, maksudnya menghadapi pasien-pasien. Aku pernah sakit, aku pengidap kanker stadium 3B, dan kadang-kadang rasa sakit itu gimana ya, nggak ketahan gitu, dan kita bisa ekspresinya berbeda-beda. Aku yakin setiap orang gitu kan marah atau apa. Nah, untuk punya kejadian lucu nggak dokter? Maksudnya yang menguji kesabaran tapi akhirnya dibawa ketawa dalam menangani pasien.
Oh itu sih banyak ya. Kalau kita masuk ke ruang ICU itu ya pasiennya pasien gitu-gitu semua tuh. Kritis ya yang sangat-sangat harus kita tahu sana penyakitnya, tapi kita harus juga menghibur keluarganya. Yang sering kan jadi pertanyaan keluarga itu bagaimana harapan penyembuhan keluarganya gitu kan, itu yang kita harus ya pandai-pandai lah menyampaikan gitu ya. Di samping itu fakta kita harus sampaikan gitu ya, fakta disampaikan, tapi tentunya juga nggak membuat keluarganya itu down gitu ya. Nah, tapi dari sisi lain juga nggak boleh memberikan harapan yang berlebihan dari sesuatunya ya, karena juga sering kalau kita memberikan harapan berlebihan pasiennya nanti kecewa gitu kan, ternyata nggak demikian gitu kan. Ya gitulah. Yang paling lucu apa dok pengalamannya? Aduh, gimana yang paling lucu ya? Tapi itu kan nggak lucu gitu sebenarnya. Enggak maksudnya yang dilematis. Dilematis bukan lucu ya. Enggak, kadang-kadang kan pasien ada yang kalau aku waktu itu suka marah gitu kan, maksudnya kayak udah diinfusin kan, kalau misalnya CA itu kan sakitnya bener-bener sakit ya dok ya. Udah dicoba segala macam cara gitu ngilangin sakitnya nggak hilang, dan aku marah tapi malah diketawain gitu kan, maksudnya ya udah ntar dibilangin sama obatnya supaya cepet jalannya gitu kan. Nah itu kan jadi kayak bahan lucu-lucuan gitu kan. Nah kalau dokter ada juga waktu itu dokter Abi punya pengalaman ya dok, pasiennya yang ibu-ibu. Pasiennya bukan yang bapak-bapak ya, yang bapak-bapak yang cinta mati sama dokter Abi. Yang dia datang padahal bukan jadwalnya. Ya pokoknya dia bela-belain dia pasien dia pasien BPJS, tapi nggak apa-apa saya bayar, yang penting saya ketemu dokter Abi katanya gitu. Nah kalau dia cerita itu rame semuanya gitu, nggak ngerti apa yang diceritain gitu kan. Salut sih aku. Itu pengalaman lucu. Nah kalau dokter Naf gimana? Saya nggak tahu ya lucu itu, kalau saya dengan pasien tuh cenderung nggak mencari lucunya ya. Karena itu tipe-tipe orang, ada yang dalam kondisi kritis dia bisa bercanda gitu ya. Ya kalau saya sih yang saya alami itu kondisi-kondisi yang kita harus banyak menahan diri gitu ya. Banyak menahan diri, banyak tuntutan pasien segala macam ya, dan mungkin cara ngomongnya ke kita itu nggak enak ya. Nah, kita yang harus ya bersabar lah gitu istilahnya ya, sabar gitu ya. Itu yang saya omongin. Nah oke, karena kan orang awam tuh taunya tuh sakit ya dokter gitu. Iya, sakit ya, dokter ya. Dan harus sembuh gitu kan. Padahal kan balik lagi tergantung merekanya juga, dikasih obat tapi mereka nggak menjaga makanan ya tetap balik lagi gitu ya. Ya harapan pasien tentunya gitu ya, pingin sembuh ya. Tapi kan kita juga sadar bahwa ada keterbatasan. Betul. Bukan berarti kita obatin sembuh, belum tentu. Kita nggak kontrak sembuh dengan pasien. Kita ikhtiarnya begini sesuai ilmu yang kita pelajari begini ya. Ya sembuh apa tidak ya Allah alam juga sebetulnya akhir-akhirnya ya. Ya aku nggak mau tahu, aku udah sembuh nih. Kalau aku gitu. Oke dok, nih aku udah ngumpulin dari beberapa email yang masuk ke email dan Instagramnya dokter Abi yang sudah dipilih ya, pertanyaan-pertanyaan tentang diabetes dok. Dan ini pertanyaan dari mungkin ya bukan bahasa kedokteran ya dok ya, mungkin mereka paling apa sih namanya, paling banyak mendengar tentang diabetes ini, berbeda persepsi dengan pengertian dokter gitu. Mungkin kita bisa kasih edukasi juga supaya mereka paham gitu. Banyak mitos-mitos. Iya, banyak mitos-mitos gitu. Kadang-kadang gini, oh ini obatnya kayak coba deh, kita nggak ngomongin masalah obat lain, maksudnya obat yang lain yang akhirnya terapi ini terapi itu akhirnya telat untuk rumah sakit gitu, telat untuk dapat penanganan yang tepat, itu kan yang ditakutkan dok gitu kan. Jadi jangan sampai yang ada di internet sekarang warawiri itu akhirnya menjadi menjadi salah langkah gitu untuk para pasien gitu kan. Nah ini pertanyaan nomor 1 ini lumayan banyak nih dok. Dokter sih ngambilnya spesialis dalam banyak nih gitu. Nah pertanyaannya, dokter bedanya apa diabetes basah dan kering? Karena mamaku mengidap diabetes. Penyebutan yang sering disebut sama orang Minang itu kok gula basah gula karian gitu kan dok ya. Nah jadi kayak paham pak? Enggak. Gula basah, karena pemahaman
mereka itu gula basah itu gemuk, gula kering itu kurus, dan gula basah itu adalah tipe 1, gula kering itu tipe 2. Itu yang mereka pahami. Yang sebenarnya gimana, Dok? Kalau saya sih begini, basah itu orang kita lihat dari tipe lukanya biasanya ya. Oke. Ada yang orang luka diabetes, ada yang dia nggak bernanah banyak, ya. Cenderung nanti jaringan itu menciur, kemudian putus atau mati gitu ya. Nah itu ada beberapa yang demikian. Nah ada juga yang dia cenderung bernanah, itu ya, nanah dan itu membengkak dan sebagainya ya, kemudian busuk gitu ya. Tapi yang kering itu relatif nggak busuk, itu bau nggak terlalu bau gitu ya. Nah cuman kalau dilihat tipe 1, 2 itu beda sama sekali pengertiannya gitu ya. Nah, nggak ada hubungan antara basah kering dengan tipe 1, tipe 2 ya. Nah, diabetes yang umum itu kan tipe 2 sebetulnya. Tipe 2 itu yang bahaya apa? Yang Bahaya itu dua-duanya bisa bahaya. Yang tipe 1 itu sering pada anak pada usia muda ya. Itu karena kelainan di pankreasnya itu betul-betul total nggak bisa buat insulin ya. Nah itu ditemukan tiba-tiba aja orangnya pingsan, gula darahnya tinggi sekali ya kan. Nah kemudian atau yang kita sebut sering ketoasidosis istilahnya ya, yang kelainan gula sangat tinggi kemudian sampai pingsan. Nah itu dadakan seringnya gitu ya, itu pada usia-usia muda, kadang-kadang masih belasan tahun, kadang-kadang di bawah 10 tahun juga bisa mengalami itu. Nah itu nggak begitu banyak sebetulnya, tapi orang itu wajib obatnya insulin, nggak bisa dengan obat lain. Dia harus dikasih insulin karena pankreas itu betul-betul udah kering, nggak ada produksi sama sekali, nol gitu ya. Jadi kita harus supply insulin dari luar. Sementara kalau yang tipe 2 itu yang terjadi pada kebanyakan orang, itu prosesnya pelan-pelan ya, pelan-pelan fungsi pankreas turun. Nah di batas tertentu baru kita mendeteksi gulanya naik. Nah tapi biasanya kita udah deteksi gulanya naik itu udah prosesnya kira-kira 10-15 tahun sebelumnya udah mulai terjadi penurunan gitu ya. Nah itu yang sisa atau cadangan pankreas itu masih ada dan dia masih respon dengan obat-obat biasanya ya. Tapi lama-lama ya respon dengan obat-obat minumnya itu berkurang, ujung-ujungnya juga kebanyakan dia butuh lagi insulin. Itu yang tipe 2 yang sehari-hari kita lihat itu tipe 2 gitu ya. Nah, tapi kering dan basah itu dua hal yang beda. Ya? Oke. Kalau seandainya jadi bisa aja mau dia tipe 1, tipe 2, ada yang gemuk, ada yang kurus ya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi nggak membedakan itu tipe berapa ya? Kebanyakan orang kalau gemuk kemudian lama-lama kok jadi kurus aja, kita curiga tuh jangan-jangan diabetes tuh ya. Nah, orang-orang yang tadinya gemuk atau sedang-sedang lah ya, berat badan turun tanpa sebab yang jelas gitu ya. Nah itu biasanya kita harus curiga jangan-jangan diabetes, salah satunya begitu ya. Nah tapi ada juga memang yang gemuk ya. Tapi banyak sekali orang yang diabetes kurus kok, banyak sekali ya. Ya mamaku diabetes kurus, ya. Mamanya manajerku diabetes gemuk banget. Nah ya, itu kalau bisa jadi mereka tuh beda tipe atau emang? Kalau yang gemuk itu sering kita sebut sebagai istilahnya resistensi insulin ya. Dia nggak responsif terhadap insulin ya. Jadi walaupun insulinnya diproduksi cukup di tubuhnya, cuman selnya tuh nggak respon. Jadi dia nggak bisa memakai gula itu kan normalnya masuk ke dalam sel dipakai ya, dipakai dan untuk memasukkan itu insulin yang jadi pintu masuknya gitu ya. Nah cuman pada orang gemuk tuh sering dia nggak sensitif dengan insulin, itu tipe orang diabetes yang gemuk biasanya itu. Nah, tapi kalau yang kurus itu kebanyakan memang insulinnya yang minim ya, dikit ya. Oke. Tapi kalau seandainya aku pernah lihat kalau yang orangnya agak gemuk kalau punya luka susah sembuh, tapi kalau orang yang kering, maksudnya yang kurus bisa kering tapi waktunya agak lama. Yang membedakan itu apa dong? Prinsipnya begini, kalau orang diabetes gulanya nggak terkontrol, luka itu susah sembuh. Oh oke. Jadi kalau sama-sama gulanya terkontrol itu biasanya ya sembuh gitu ya. Kalau gulanya tinggi 300-an ya nggak sembuh-sembuh. Oke. Nah ada juga nih dok ya, ada orang bilang oh diabetesnya tipe 1, bukan tipe 1, maksudnya diabetesnya itu karena keturunan atau gaya hidup gitu loh. Nah kemungkinan kalau misalnya gaya hidup, apakah maksudnya kalau gaya hidup apakah ada kemungkinan untuk sembuh dok? Kalau gaya hidup itu tentunya peranan luar tuh banyak, dia cara makannya terlalu banyak gitu ya.
Nah, begitu dia jadi diabetes, sebetulnya sih nggak sembuh juga ya. Cuman mengontrolnya itu dengan respon terhadap diet, dia responnya itu gulanya terkendalinya lebih mudah gitu ya. Kalau karena kesalahan gaya hidup. Nah, tapi kalau karena genetik ya bawaan itu atau turunan, ya itu lebih banyak faktor dalamnya. Cuman nggak boleh ditambahin lagi dengan makan yang salah gitu ya. Itu jadi dia dari dalamnya memang sudah digiring oleh gennya bahwa pankreas itu lama-lama cepat menurun ya. Nah kemudian gulanya naik. Nah, gulanya naik, nah itu jangan ditambah lagi yang dari luar terlalu banyak gitu kan. Sementara kalau yang tadi orang karena salah makan gitu ya, gula yang terlalu sering ditambah itu kan membuat dia tuh tiap kali memproduksi insulin dari pankreasnya. Nah terlalu sering insulin itu diproduksi, lama-lama selnya itu jadi baal itu maksudnya, jadi tidak responsif lagi terhadap rangsangan yang terlalu sering dari insulinnya. Jadi resisten insulin ya. Nah itu yang lama-lama juga akhirnya ya gulanya tinggi kan. Nah cuman karena kan definisi diabetes itu kan kalau gulanya sudah tinggi batas tertentu ya, di atas 200 atau HbA1c sekarang ya dengan 5,7 kita sebut sebagai diabetes kan. Itu ya, tapi prinsipnya kan sama sebetulnya ya. Beda dikit itu kalau yang faktor dalamnya lebih banyak, yang satu lagi faktor luarnya banyak yang menggiring akhirnya juga ke diabetes. Dua-duanya sama-sama harus mengatur makan gitu kan. Jadi kalau untuk kalau gaya hidup bisa sembuh enggak juga ya dok ya? Kalau udah kena ya kena aja udah gitu. Ya kita nggak katakan dia sembuh, buktinya kalau udah jadi diabetes karena salah cara makan waktu mudanya, tetap aja dia akan harus diobatin terus gitu ya. Kalau seandainya kalau mamaku pribadi ya dulu tuh dia tuh susah banget minum air putih. Jadi tuh kalau misalnya di kampung tuh ada minuman soda-soda gitu loh, dok, kayak apa limun ya gitu ya, di kampung buarna, pokoknya harus buarna. Dia susah minum air putih dan dia sadar dia diabetes itu di umur 40 tahun. Dulunya main-main aja. Iya. Nah sekarang dia tuh lebih ke mengurus. Tapi kalau misalnya dibilang kurus banget, nah idealnya berapa sih dok? Mama aku tuh nggak terlalu tinggi, dia tingginya tuh 148. Sekarang berat badannya itu di 50. Itu menurut dokter gimana? 150. Ya kalau dihitung-hitung sebenarnya dia kan tinggi dikurang 100. Kalau tingginya di bawah 150 itu langsung aja dikurang 100 ya. Jadi sekitar 50 kilo lah ya. Itu cukup lah ya. Dan dia ngerasa kurus dan dia pengen naik 5 kilo lagi katanya. Iya, dia plus minnya ada tuh, plus min 5% atau itu ya. Kalau dikurangi malah terlalu kurus. Tambah dikit nggak apa-apa, jadi nggak harus persis kalkulasi gitu. Kalau terlalu gemuk juga nggak boleh ya, nggak bagus ya? Ya nggak bagus. Cuman ya sering orang-orang itu kalau disesuaikan dengan berat badan ideal itu dia merasa kurus, kesannya kurus ya. Ya karena rumus itu mungkin kita harus lihat juga ya, rumus itu applicable banget untuk orang kita atau bukan gitu ya. Benar. Bagaimana dengan indeks massa tubuh dok? Nah indeks massa tubuh itu kan sebetulnya kita melihat tinggi dan berat orang itu berapa ya. Tingginya dibagi dengan kilogram kuadrat gitu ya. Nah itu yang kita dapat berat badan per tinggi di pangkat 2 ya, itu kan indeks massa tubuh kan normalnya itu 18,5 sampai 22,5 gitu ya. Itu ya. Ya itu bisa yang patokan dulu untuk itu itu untuk menyatakan bahwa berat badan idealnya bisa begitu. Ya sekarang ya caranya gitu ya, ada yang menghitung dari tinggi dan berat badan, tapi lebih banyak sekarang itu dipakai itu adalah berat massa tubuh itu ya, indeks massa tubuh gitu ya. Oh ya, menurunkan kadar gula itu pilihannya kalau misalnya pribadi nih di rumah nih. Kadang-kadang banyak juga orang yang tinggal di daerah yang mungkin jauh dari mana-mana gitu ya dok ya. Misalnya gulanya tinggi, lagi tinggi-tingginya itu kira-kira apa yang dia harus lakukan kalau misalnya dia masih di rumah? Pertolongan pertama untuk orang yang punya gula tinggi.